Kurang 2 bulan usai kejadian kasus pembunuhan Brigadir Yosua kian terang. Kepolisian juga sudah melakukan reka ulang berkas perkara 4 tersangka juga sudah diserahkan ke kejaksaan. Meski dikembalikan karena masih butuh perbaikan. Verdi Sambo selain melakukan pembunuhan berencana, Verdi Sambo juga berusaha melakukan rekayasa. Mantan petinggi Polri ini juga diduga berusaha menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Posisinya sebagai penegak hukum juga bisa menambah hukuman yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa penuntut umum akan menuntut hukuman mati pada Verdi Sambo? Lantas, apakah vonis majelis hakim akan sesuai dengan ekspektasi publik? Inilah Satu Meja The Forum. Layakkah Sambo dihukum mati? Pemberhentian tidak dengan hormat atau tidak sebagai anggota Polri. Pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses. Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan pesan kegeraman publik atas Verdi Sambo. Sebanyak 54,9% responden menilai hukuman mati pantas dijatuhkan pada Verdi Sambo. Mungkin masih terlalu jauh untuk memperkirakan. Vonis Sambo bukanlah milik publik. Vonis Sambo adalah kedaulatan para hakim yang akan mengadilinya. Tapi apakah hakim akan menjatuhkan vonis mati bagi Sambo? Sejumlah narasumber telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Burhan, selamat malam. Malam. Di sebelah kanan ada Gayus Lumbun, Hakim Agung pada era 2011-2018. Malam, Pak Gayus. Malam. Di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Malam, Bang Usman. Dan juga di ujung sebelah kanan ada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Malam, Bang Taufan. Ya. Saya akan memulai diskusi dari Burhan. Ya. Burhan, survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 54,9% responden setuju dengan hukuman mati. Apa yang Anda baca dari pesan publik itu? Ini menunjukkan bahwa vonis sudah dijatuhkan publik Sudah kepada dijatuhkan publik. Sambo. Padahal publik tidak berhak. Belum ya? sidang dimulai. Jadi artinya kasus ini di mata publik sudah clear. Nah, cuma menjadi problematik karena dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa dasarkan pada opini atau persepsi publik. Oke. Jadi saya ingin menyebutkan problematiknya begini, Mas. Kasus ini tidak bisa lepas dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya tidak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi karena desakan publik yang sangat kuat, maka kasus ini bisa terungkap. Presiden menyampaikan beberapa kali dan Kapolri akhirnya mengambil sikap. Nah, menjadi problematik ketika kasusnya sudah pada on the track, tapi kemudian persepsi publik sudah terbentuk. Terbentuk ya? Misalnya, satu, kalau ditanya, apakah publik percaya atau tidak percaya ada motif lain di luar dari pelecehan seksual, sebagian besar tidak percaya. Tidak percaya. Coba kita lihat ya, terlebih dulu, sebentar Burhan. Kita coba lihat apa sih sebetulnya temuan dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 11 sampai 17 Agustus 2022. Inilah survei hukuman paling pantas untuk Verdi Sambo itu 54,9% hukuman mati. Ya, kemudian adalah penjara seumur hidup 26,4%, penjara 20 tahun 3,4%, tidak tahu tidak jawab 10,1% dan yang lainnya 5,2%. Ada tambahan survei kedua. Ini survei Sambo terancam dihukum mati. Sangat setuju 45,2%, setuju 30,8%, kurang setuju 11%, tidak setuju sama sekali 3,2%, tidak tahu tidak jawab 9,7%. Itu adalah dua pengumpulan pendapat indikator. Pesan apa lagi sih yang Anda tangkap dari survei publik ini? Jadi kegeraman publik luar biasa kepada Sambo
dan akhirnya publik sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai, dan ini menjadi problematik ketika misalnya keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan persepsi publik. Nah, misalnya kalau pengadilan tidak sampai pada keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, bagaimana legitimasi sosial pengadilan? Sementara vonis publik sudah jatuh. Yang kedua, kalau misalnya kejaksaan karena bukti yang dibawa polisi tidak mampu menunjukkan motif lain di luar dari pengancaman dan pelecehan seksual sehingga Brigadir J dibunuh, itu juga menimbulkan masalah. Karena publik sudah menganggap Brigadir J dibunuh karena faktor pelecehan seksual. Jadi ini komplikasi dari opini publik versus penegakan hukum. Meskipun sampai ke pengadilan masih cukup jauh ya, dari polisi ke jaksa, jaksa ke pengadilan kemudian ya. Persis, masih jauh, tetapi kan kita sudah bisa melihat efek dari opini publik yang sudah terbentuk. Pak Kapolri terlihat enggan untuk menyampaikan motif. Karena kalau disampaikan motif yang ditemukan oleh kepolisian sekarang ini, ya baru sebatas pelecehan seksual. Sementara isu itu ditolak oleh publik. Jadi ada banyak isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tetapi penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Yang orang hukum sebenarnya istilah beyond reasonable doubt. Jadi ini saya kira yang akan jadi ketegangan baru ya nanti ya versus penegakan hukum. Bang Gayus, ini ada kegeraman publik yang terpotret oleh surveinya Burhan yang mayoritas menghendaki hukuman mati. Pengalaman Anda sebagai hakim, terganggu nggak sih dengan opini publik yang muncul terlebih dahulu? Ya, hakim harus bisa memisahkan antara apa harapan masyarakat sebagai bentuk hukum beralih pada keadilan. Itu nanti hakim akan pada wilayah keadilan. Tidak hanya hukum saja, kan hukum ini kan banyak sekali dan hukum itu lebih banyak diposisikan kepada hukum yang masih dalam tataran jalan menuju pada keadilan. Nggak gini, kalau pengalaman Pak Gayus sebagai hakim yang juga banyak juga menjatuhkan hukuman mati ya. Kalau catatan saya mungkin ada 15 orang yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh Pak Gayus. Sepakat nggak sih hukuman yang diberikan kepada Sambo ini menjadi hukuman mati versi publik? Kalau saya berangkat dari pemikiran yang ada di masyarakat yang saya sebut sebagai keadilan sosial. Bahkan di sana ada warrior-warrior yang dengan tadi sampaikan menghasilkan hasil mempercepat proses di tataran penyidikan ya, itu sangat positif. Tetapi kan ada legal justice, ukuran hukum yang mengatur kehendak yang banyak itu, kehendak yang sangat luas. Nah, di sini peran hakim meninggalkan kedua-duanya sebenarnya. Meninggalkan kedua-duanya, baik legal justice maupun social justice yang seimbang. Artinya apa? Artinya bahwa hakim mempunyai pandangan yang lebih kepada keadilan yang nantinya menjadi satu proses keadilan, ya, tidak hanya hukum. Kalau Bang Gayus ditanya sepakat nggak sih? Atau jadi respondennya Burhan, sepakat nggak sih kira-kira itu jadi hukuman mati bagi Sambo? Tiap kasus mempunyai ciri yang berbeda. Sehingga kalau saya menjatuhkan hukuman mati, memang ada hal yang tidak mungkin diharapkan dari di batas itu. Nah, dalam batasan hakim memutus itu ada 3 sebenarnya. Apakah kepastian hukum ini dijalankan sesuai dengan undang-undang yang mengatur, atau ada kemanfaatan lain kalau tidak sesuai dengan itu. Artinya bermanfaat sekali buat negara, bermanfaat sekali untuk masyarakat. Seperti apa? Terdakwa narkotika. Dalam kasus juga. Sambo, artinya tidak perlu hukuman mati, kalau boleh saya simpulkan. Saya belum bisa menyimpulkan tepat, tapi kira-kira kalau pendekatannya adalah nanti Sambo bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat negara, masyarakat negara. Gimana mungkin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Itu sama dengan narkotika atau terorisme. Dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa mengungkapkan sehingga terhentinya kejahatan. Jadi dalam pembelaan itu Sambo akan membuka apapun yang dia ketahui gitu? Tepat. Sehingga lembaga kepolisian ini terungkap dengan jelas, katanya ada kerajaan, katanya ada... Dia membuka semuanya di situ? Dia membuka semua. Dan itu akan bisa menjadi hal yang meringankan? Iya, sehingga kalau tidak, tentu hakim seperti apa yang saya lakukan. Tidak perlu memandang kepentingan orang ini, perbaikan masyarakat. Artinya dia membuka konsorsium 303 dan sebagainya, dibuka semua. Dalam pledoi, relevan nggak sih? Sangat relevan, karena itu bermanfaat negara. Memang kita pahami sebagian orang, sekelompok orang akan merasa tidak adil.
Tetapi masyarakat ada keadilan masyarakat yang baik. Usman, jadi gimana kalau lihat kegeraman publik soal hukuman mati? Kalau bagi Anda gimana nih? Selalu berulang kan. Artinya publik ketika marah pada sebuah kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan serius, maka manifestasi ekspresi pandangan mereka adalah hukuman mati. Dan dari survei ke survei selalu saja kesetujuan mereka terhadap hukuman mati itu tinggi. Dan ini bukan hanya berlaku di negara seperti Indonesia yang memang sistem hukumnya masih menganut hukuman mati, tapi juga sistem hukum di negara-negara yang hukuman mati sudah dihapuskan dari hukumnya atau penerapannya sudah dihentikan, atau di sebuah negara yang sebagian negara bagiannya masih menganut hukuman mati, sebagian lagi sudah tidak. Contohnya Amerika. Survei terbaru tahun lalu di Pew Research Center misalnya, 60% orang Amerika itu setuju dengan hukuman mati. 39%-nya tidak setuju. Kalau Anda, posisi Anda sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International terhadap kasus Sambo gimana? Saya kira ia harus dihukum setimpal, yang adil. Kalau kita misalnya menggunakan hukum pidana, kan ada dua nih. Pertama pasal 340. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Yang kedua obstruction of justice. Pembunuhan berencana jelas dalam hukum pidana kita ada hukuman matinya. Sesuatu yang kami tolak. Ditolak. Karena itu bertentangan dengan martabat manusia, bertentangan dengan konstitusi dan seterusnya. Meskipun pembunuhan itu juga bertentangan dengan martabat manusia. Jelas, tapi bukan berarti hilangnya nyawa itu harus dibalas dengan hilangnya nyawa yang lain. Kalau sekarang ada 4-5 tersangka menghilangkan 1 nyawa, apakah 5 tersangka itu harus dihukum mati semua? Apakah itu keadilan? Belum tentu. Dan banyak sekali vonis-vonis pengadilan di berbagai negara lahir dari sistem peradilan yang tidak benar. Sistem peradilan yang akhirnya keliru dalam memvonis seseorang. Berdasarkan bukti yang salah, berdasarkan saksi yang salah, apalagi di pemerintahan-pemerintahan yang korup, pemerintahan yang tiran, yang peradilannya tidak independen. Gitu. Jadi saya kira di dalam pandangan ini kita harus hati-hati. Nah saya mau kembali ke pasal yang berikut, obstruction of justice. Obstruction of justice kalau pasal 233 hukum pidana dan pasal 52 hukum pidana, itu yang satu 4 tahun penjara, yang satu lagi ditambah dengan 1/3. Artinya bisa sampai 6-7 tahun. Kalau kita pakai di luar hukuman mati, seumur hidup, katakanlah gitu, atau 20 tahun, ditambah dengan 6 tahun itu. Itu pun kalau terbukti. Dalam perkara ini masih ada resiko. Bahwa itu di kemudian hari tidak terbukti. Baik. Saya ke Bung Taufan. Kalau Bang Taufan dari Komnas HAM, gimana nih soal wacana publik, kegeraman publik ya pantas dijatuhi hukuman mati. Kalau posisi Komnas HAM gimana? Kalau sekarang kita sulit untuk memberikan sikap ya, karena kami sedang menjalankan tugas kami dan belum selesai untuk melakukan penyelidikan pemantauan. Rasanya kurang fair kalau sedang melakukan tugas itu. Udah ada judgment ya? Ya, memberikan judgment. Yang kedua, bagi kami sekarang sebetulnya yang penting adalah penyidik itu memastikan apa yang mereka konstruksikan sebagai peristiwa pembunuhan berencana itu didukung oleh alat bukti yang cukup kuat. Karena dalam pengamatan kami masih sangat bergantung kepada pengakuan-pengakuan. Dan bukan tidak mungkin dari kejadian yang pertama membuat skenario, kemudian skenarionya diubah lagi, ya, itu terjadi. Jadi karena itu memang lebih bagus sekarang fokus ke situ untuk memastikan benar. Karena memang kalau itu nanti bisa dibuktikan ini kejahatan yang sempurna ini. Kejahatan yang sempurna? Ya, pembunuhan berencana, melibatkan anak buah, dan kemudian melakukan obstruction of justice yang sangat sistematik. Melibatkan sampai 90-an orang, walaupun memang dari pemeriksaan akhirnya tidak sampai 90-an itu. Tapi kan itu luar biasa sebenarnya kejahatannya kan. Kejahatan yang luar biasa? Ya, dan sempurna. Artinya selain merencanakan pembunuhan, meskipun dia punya alasan misalnya karena emosi, karena marah, masa martabat keluarga yang direndahkan, tapi kan tetap saja sebagai penegak hukum, seorang jenderal bintang 2 itu kan sangat tidak pantas. Dan diakuinya. Meskipun Usman tadi mengatakan agak berisiko ya membangun konstruksi hukum dalam konteks pembuktian ya? Ya, itu yang menurut kami mestinya kita sekarang, terutama penyidik, kami dorong juga untuk terus mencari barang-barang bukti lain yang sudah tadi ya hilang, dipindahkan atau dirusak karena obstruction of justice. Kedua-duanya diakui. Waktu kami periksa dia mengakui bahwa saya adalah dalam tanda petik ya dalang dari pembunuhan ini, dan juga ya saya yang membuat skenario semua ini. Saya memerintahkan ini dan macam-macam. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau kemudian ekspektasi publik yang sudah dipotret oleh sejumlah lembaga survei dengan oleh Burhanuddin Muhtadi dengan keputusan hakim, kalau itu terjadi perbedaan. Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Ancaman hukuman mati membayang-bayangi kelima tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selasa 30 Agustus 2022 menjadi salah satu momen terpenting dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sekitar 7,5 jam, penyidik Mabes Polri merekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di 3 lokasi TKP dengan total 78 adegan yang diperankan kelima tersangka. Dari adegan inti detik-detik penembakan Brigadir Yosua, proses rekonstruksi memperlihatkan momen menyedihkan ketika Brigadir Yosua diketahui sempat memohon ampun sebelum akhirnya dieksekusi mati. Dengan niat menjaga transparansi, Polri juga mengundang pengacara para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengungkapkan bahwa seluruh proses berjalan imparsial. Dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Seperti yang sudah diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 5 tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Brigadir Riki Rizal, Barada Eliezer, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dikenai dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara FS, Saudara PC, Saudara Richard, Saudara Riki, Kuat Maruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Mengingat berbagai pro kontra mengenai hukuman mati itu sendiri di Indonesia, hingga saat ini publik pun masih mempertanyakan seberapa besar kemungkinan Verdi Sambo dan keempat tersangka lainnya akan divonis hukuman mati. Lalu bagaimanakah tanggapan Komnas HAM mengenai ancaman ini terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Publik pun menanti bola panas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan bergulir di tangan pihak kejaksaan dan pengadilan. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita coba dengar terlebih dahulu bagaimana pandangan masyarakat soal kasus Verdi Sambo. Ancamannya hukuman mati, dan memang jika terbukti yang bersangkutan melakukan itu ya pantas memang dilakukan hukuman mati. Hukuman mati. Alasannya dengan melihat apanya, apa yang bisa membuat bahwa dia layak menerima hukuman paling berat? Karena pembunuhan berencana ya, dan itu kan merupakan sebuah tindak kriminal luar biasa gitu. Pembunuhan berencana itu biasanya yang paling maksimal adalah hukuman mati ya kan, atau hukuman penjara seumur hidup. Karena saya harap bisa dihukum maksimal karena ini telah menghilangkan nyawa seseorang dan telah menghapus mimpi keluarga almarhum dan lain-lain. Pak Verdi Sambo itu kan propam ya, propam itu polisinya polisi gitu. Jadi kalau menurut saya gitu, hukuman yang pantas untuk beliau adalah hukuman mati. Yang dia tunjukkan ke masyarakat umum bahwasanya beliau itu seolah-olah merasa dirinya tidak bersalah. Satu, kedua, hukuman ini juga setimpal karena dia adalah penegak hukum. Seberat-beratnya karena ini sebuah sampai mempertaruhkan nyawa orang. Menurut aku sih hukuman paling pantas buat Verdi Sambo penjara seumur hidup, yaitu maksimalnya kan 20 tahun. Tapi kan karena dia punya anak, punya keluarga, kalau misalkan anak masih di penjara, bapaknya masih bisa jenguk atau masih bisa datengin lah kan. Mungkin hukuman mati kali ya. Kalau hukuman mati juga bisa menjadi buat anggota yang lain menjadi jera gitu. Oke, kembali ke Burhan. Ini semacam peradilan publik terlebih dahulu ya. Dan ini bakalan menjadi beban bagi pengadilan nanti ya. Betul. Apalagi terbukti kasus ini bisa menaik dan menurunkan trust terhadap institusi lembaga hukum. Jadi misalnya tahun lalu setelah KPK mengalami penurunan
public trust pasca revisi Undang-Undang KPK, polisi itu the most trusted institution di antara lembaga pada waktu itu. Pada waktu itu. Tetapi sekarang turun juga. Ya, bahkan menurut versi Pak Kapolri sempat di angka 28% sentimen positifnya. Nah, survei saya itu dilakukan 2 hari setelah penetapan Sambo sebagai tersangka. Jadi cukup mengangkat trust publik terhadap polisi di angka 54%. Tapi di bawah KPK dan Kejaksaan. Paling bawah dibanding lembaga penegak hukum yang lain. Jadi poin saya adalah saya tidak yakin polisi, kejaksaan atau pengadilan mau bermain-main soal ini. Don't get me wrong ya, saya tidak setuju hukuman mati. Tetapi kalau publik yang kita wawancarai melalui survei sistematik mengatakan 54,9% setuju hukuman mati ya, saya harus ngomong apa gitu loh. Jadi memang temuannya seperti temuannya itu. Begitu. Meskipun kalau saya jadi responden, saya tidak setuju. Hukuman mati. Kembali Bang Taufan. Jadi kalau menurut kalkulasi atau Anda penyelidikan, apakah mungkin aspirasi dari publik ini akan bisa tertangkap oleh jaksa maupun oleh hakim nanti di pengadilan? Saya kira ya. Sebagai contoh misalnya, desakan publik dan juga pengacara keluarga soal otopsi ulang. Padahal sebetulnya penyidik itu sangat berkeyakinan dengan hasil otopsi yang pertama, kan kemudian dilakukan. Yang kami sendiri juga kaget karena waktu kita misalnya memeriksa dokter forensik Dokkes itu sebetulnya sudah ada apa yang diminta dikabulkan ya? Iya, jadi seperti mengikuti ya apa yang menjadi permintaan publik itu. Karena tentu saja karena ini terkaitan dengan petinggi kepolisian yang orang tentu saja punya harapan tinggi ya. Kalau dulu misalnya surveinya dia jadi the most trusted, itu kan sebetulnya karena sudah ada harapan tinggi. Tiba-tiba terjadi seperti ini, itu kan membuat masyarakat kita kan shock ya. Apa atau institusi yang selama ini dia yakini, dia percaya yang ternyata seburuk ini, sehingga kemudian mengeluarkan ekspresinya. Dan juga sentimen yang luar biasa negatif misalnya. Bung Usman, tadi dalam pembicaraan sebelumnya Anda mengatakan ini agak berisiko, ya, berisiko untuk bisa membuktikan itu. Kenapa Anda khawatir dengan itu? Pertama, kalau kita lihat dari survei itu kan lebih mencerminkan kegeraman. Berapa kali publik geram dengan koruptor? Berapa kali publik mengatakan koruptor hukum mati? Berapa banyak koruptor yang dihukum mati? Publik geram terhadap bandar narkoba dan seterusnya lah. Berapa banyak yang dihukum mati? Jadi itu belum tentu berkorelasi. Tapi dalam konstruksi perkaranya dalam konstruksi perkaranya, yang sekarang ini terjadi adalah pembunuhan berencana, di mana sejumlah orang yang memiliki hubungan-hubungan itu ditempatkan sebagai orang-orang yang membuat semacam permufakatan atau perencanaan pembunuhan. Di mana di antara mereka nantinya akan menjadi satu saksi dari saksi yang lain atau menjadi saksi atas pelaku yang mahkota. Saksi mahkota. Saksi yang seperti ini itu bisa lemah di pengadilan karena dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya akhirnya saling membela. Dalam kasus Marsinah misalnya ada 9 terdakwa. Semuanya bebas? Semuanya bebas. Semuanya punya latar belakang yang sama, punya latar belakang bekerja di perusahaan yang sama, di perusahaan CPS itu, dan akhirnya saling membela. Dalam kasus pembunuhan Munir juga demikian, terjadi pencabutan keterangan yang begitu banyak. Pada mulanya kita yakin, pada mulanya saksi-saksi itu dilindungi. Dalam kasus Munir dilindungi, 40 brimob, hakimnya dilindungi, jaksanya dilindungi. Pada akhirnya perlindungan itu tidak abadi gitu, tidak berlangsung lama juga, dan di pengadilan adanya banyak faktor pengaruh, tekanan dan lain sebagainya yang menyebabkan bukti-bukti itu tidak bisa meyakinkan hakim untuk bisa memvonisnya dengan hukuman yang seperti kita harapkan gitu. Jadi pengalaman Marsinah dan Munir itu harus bisa menjadi pelajaran bagi pelajaran dalam jaksa, melakukan penuntutan pemberkasan. Menurut saya bagi polisi yang sekarang ini sedang memberkas perkara gitu, polisi harus benar-benar yakin dengan segala alat bukti, saksi, ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa jangan banyak diandalkan. Apalagi dalam rekonstruksi yang kemarin, keterangan-keterangan para tersangka itu sudah berbeda satu dengan yang lainnya. Kronologi tersangka yang satu dengan kronologi tersangka yang lain itu berbeda-beda. Bagaimana nanti di pengadilan? Karena mereka akan berhadapan dengan vonis, berhadapan dengan masa depan hidup mereka. Apakah 10 tahun lagi mereka bebas, atau 5 tahun lagi mereka bisa bebas, atau bagaimana? Antara saling memberatkan atau saling meringankan. Ini saya kira masih pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban pada waktunya nanti. Bang Gayus, ini kalau Bang Gayus lihat, berkas masih mondar-mandir. Dari polisi, jaksa balikin ke polisi lagi. Indikasi apa? Ya tentu ini ada kekurangan lengkapan dari berkas itu, sehingga tidak mengerucut sebenarnya kepada, pertama, apakah ini betul satu rekayasa saja yang dicuatkan termasuk dari rekonstruksi. Selalu berubah.
Nah ini tentu perlu kepastian bagi jaksa untuk penyidik bisa memastikan yang mana. Maka bagi saya bagaimana interview, interogasi yang terakhir itu konfrontasi terakhir adalah rekonstruksi. Itu terakhir, memang itu penutup sebenarnya itu sesuai dengan Kapolri ya. Jadi seperti itu. Tetapi yang penting bagi saya kalau ditanyakan tadi diuraikan saksi mahkota yang tidak diatur di KUHP ya. Dan hakim tidak salah membebaskan karena ada ketentuan kalau hakim ragu-ragu memutuskan sebuah perkara, maka dipilih adalah yang terbaik bagi terdakwa. Itu konsep utama. Hakim tidak boleh ragu-ragu. Begitu saksi mahkota yang memang tidak diatur, tapi tidak ada saksi lain, saling berkaitan, saling menguntungkan mungkin, maka hakim ragu-ragu. Itu artinya agar hakim tidak ragu-ragu, strategi penuntutan dan pemberkasan seperti apa? Sebenarnya kalau menurut pengalaman hakim-hakim yang lama bahkan di zaman dulu itu mengatakan tidak usah dengan ada undang-undang yang baik yang diyakini oleh penyidik. Tapi kalau ada hakim yang berani, cerdas, dan jujur, maka keputusan itu bisa diambil secara baik. Saya pikir ketika tadi kasus Marsinah, hakimnya sangat berani dan jujur. Kemudian Pak Adi Arroyo itu mempunyai kecerdasan dan menilai sebuah peristiwa, sehingga memilih untuk dibebaskan semua. Kira-kira begitu. Tapi kalau boleh saya lebih dalam sedikit sebagai pemikiran pribadi atas kasus ini, memang ini kasus sebenarnya masih dalam tataran formel hari ini ya. Formel. Tapi secara pribadi kalau saya ditanya, apakah saya setuju dengan mati apa tidak? Kalau tidak berkaitan dengan kemanfaatan yang lain dari sosok Sambo ini, saya pikir dia memang patut dihukum mati. Karena tadi diuraikan oleh keadilan masyarakat. Patut dihukuman mati. Patut ya. Tetapi saya mau pemikiran lain untuk bangsa dan negara ke depan yang lebih luas. Saya mengharapkan yang bersangkutan mau membuka di pengadilan sehingga bermanfaat. Apa yang bisa dibuka dalam bayangan Bang Gayus? Banyak ya, banyak diramaikan masyarakat itu kotak Pandora yang publik pun dengan keadilan social justice tidak bisa menemukan itu. Kenapa sih? Apa yang dilakukan? Motif aja tidak bisa. Padahal motif itu unsur utama. Syarat mutlak dari sebuah kejahatan itu harus ada. Apa yang dilakukan oleh Sambo yang memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara yang ini bisa meringankan hukuman? Dia menguasai sebuah keadaan di institusinya sebagai orang yang menjalankan secara terstruktur kejahatan yang banyak. Artinya di hadapan adalah pertanyaan-pertanyaan publik. Apakah itu konsorsium 303, apakah itu Satgas, semuanya dibuka gitu? Kalau itu dibuka, kan saya katakan di kasus yang manapun hakim memberikan keringanan kalau bisa bermanfaat untuk publik. Narkotika maupun terorisme pun demikian. Kalau dia membuka jaringan yang terputus, kemanfaatan besar ini menjadi perhitungan untuk pemotongan. Sehingga yang tadi saya bilang hukuman mati, ya mungkin tidak usah hukuman mati. Oke. Sebenarnya ada dua perkara Mas Budiman. Jadi dalam perkara pembunuhannya, hampir tidak ada relevansinya soal itu. Tapi dalam perkara obstruction of justice-nya sangat mungkin. Sangat mungkin. Misalnya dari 90-an yang diperiksa, lalu 32 orang atau 30-an orang menjadi terduga, lalu 5-6 orang menjadi tersangka, memberikan keterangan mengapa mereka melakukan obstruction of justice misalnya, karena misalnya Pak Ferdi merupakan komandan saya di sebagai kepala Satgas Khusus. Kepala Satgas Khusus sekaligus Kepala Divisi Propam. Kepala Satgas Khusus adalah posisi yang tadi disebut oleh Prof. Gayus yang berhubungan dengan bandar misalnya judi ya, atau berhubungan dengan bandar narkoba atau terlibat di dalam berbagai negosiasi ilegal terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Kalau itu bisa. Artinya dalam konteks obstruction of justice. Hakim yang memeriksa perkara obstruction of justice-nya akan melihat keterus-terangan dari para pelaku sebagai yang meringankan ya. Sebagai hal yang bisa meringankan. Tapi apakah kemudian hukuman mati itu akan efektif untuk menciptakan efek jerat? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Bersama saya Budiman Kanurjo di Satu Meja The Forum. Saya telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Bareskrim Polri. Dipo, bisa diupdate perkembangan terkini pemeriksaan Putri Candrawati?
Iya, selamat malam Mas Budiman. Konfirmasi terakhir yang tadi kami coba jalin komunikasinya dengan kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis menyebutkan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka Putri Chandrawati sampai dengan malam hari ini masih berlangsung. Artinya kalau kita hitung proses pemeriksaan jika dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat sudah berlangsung kurang lebih selama 11 jam. Patut diketahui ini adalah pemeriksaan kedua Putri Chandrawati setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan pertama sudah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu dan sempat ditunda karena mengkhawatirkan kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati. Tetapi yang perlu ditekankan Mas Budiman, untuk kesekian kalinya Putri Chandrawati pada saat tiba di Bareskrim Mabes Polri ini tidak dapat terdeteksi oleh awak media atau ada indikasi bahwa dirinya ini seperti menghindar dari wartawan pada saat tiba di Bareskrim Mabes Polri. Berbicara terkait dengan pemeriksaan lanjutan, ada mekanisme yang berbeda, Mas Budiman. Untuk hari ini proses pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme konfrontasi. Artinya Putri Chandrawati ini akan dikonfrontir dengan 3 tersangka lainnya dan juga 1 saksi. 3 tersangka lainnya ini atas nama Barada Eliezer, kemudian juga Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara 1 tersangka lainnya ataupun 1 saksi lainnya itu atas nama Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati. Tentu tujuan dari konfrontasi ini adalah untuk menghadapkan keterangan-keterangan yang berbeda dari masing-masing tersangka termasuk juga dari saksi untuk kemudian dicari benang merahnya terkait dengan peristiwa di rumah di kawasan Magelang, Jawa Tengah, Mas Budiman. Oke, baik. Dipo Nurbahagia, terima kasih. Bang Gayus, ini konfrontasi sekarang dilakukan karena keterangan Putri itu berubah-ubah terus. Ini memang strategi dari penyidik untuk mencoba. Ya, itu hal yang biasa. Bahkan di pengadilan pun orang mencabut keterangan biasa. Tapi hakim kan tidak terikat dengan itu. Hakim mempunyai jalan yang berbeda. Kalau ada yang perubahan begitu, datangkan saksi untuk hal itu. Kalau tidak bisa, kita ada ahli yang bisa menjelaskan berkaitan dengan apa yang disaksikan. Jadi saksi kemudian yang lain-lain 5 alat bukti yang sah 182 ayat 2 KUHP itu sebenarnya tidak mengikat hakim seluruhnya. Oke. Keyakinan asal hakim. Yakin ya pokoknya ya. Keyakinan hakim. Oke. Hakim yakin untuk memutuskan. Baik, Bang Taufan, ini rekonstruksi yang Komnas HAM juga hadir. Apa yang Anda catat di situ? Ya, ada beberapa hal yang krusial yang itu berbeda. Satu, keterangan dari tersangka FS dengan Barada E misalnya tentang siapa yang menembak dan berapa kali menembak. Barada E tetap berkeyakinan bahwa dia menembak sekitar 3 kali dan selebihnya itu Sambo juga ikut nembak. Ya, tetapi FS berbeda. Juga soal-soal yang berkaitan dengan senjata misalnya. Tapi hal-hal lain mereka tidak bertentangan ya. Peristiwa di tanggal 4, peristiwa tanggal 7 dan peristiwa di hanya apakah FS ikut menembak atau tidak ikut menembak. Ya, itu yang berbeda. Kemudian yang juga misalnya menjadi titik krusial itu adalah soal perencanaan ya. Yang terjadi kira-kira berapa belas menit sebelum itu ya. Jadi ada 1 jam lebih FS ini pulang, kemudian Ibu PC-nya pulang, mereka masuk dalam ruangan privat mereka, ruang pribadi. Disitulah kabarnya dikatakan bahwa mereka melakukan perencanaan. Tapi kan itu di antara FS dengan beberapa termasuk KM tadi ya, KM dan RR misalnya seperti itu. Tidak ada bukti-bukti lain kecuali kesaksian atau pengakuan mereka ketika diperiksa. Setelah itu mereka bergerak ke rumah dinas itu, di situ terjadi perintah eksekusi dari FS kepada Barada E, diakui oleh kedua-duanya dan beberapa saksi tersangka lainnya. Tetapi perbedaannya ada soal apakah hanya Barada E yang nembak atau tidak. Sebetulnya ada barang bukti lain yang bisa memperkuat. Misalnya hasil otopsi, ada 2 jenis lubang yang berbeda. Kemudian juga balistik yang menunjukkan bahwa indikasi kuat memang dia tidak 1 jenis peluru, berarti juga tidak dari 1 jenis senjata yang sama. Tapi gini, kalau saya kembali kepada soal kontroversi hukuman mati dan sekarang yang kemungkinan diancamkan pada Ferdi, efeknya akan jadi seperti apa? Ya, saya kira publik tentu akan merasa bahwa keadilan yang mereka imajinasikan, yang mereka bayangkan, yaitu tentu terpenuhi ya. Bukan hanya soal hukuman mati, dari awal saja kalau misalnya kita baru menjelaskan tahap demi tahap, misalnya proses penyelidikan, publik itu sudah langsung datang kepada satu konklusi, ini pasti FS misalnya begitu. Padahal kan sebagai penyelidik, termasuk penyidik Polri, itu kan tidak bisa dia tiba-tiba membuat kesimpulan itu tanpa ada tahapan-tahapan pembuktian. Sudah sampai tingkat itu. Jadi pada tahap-tahap awal publik sudah punya keyakinan, ini pasti dia.
pelakunya gitu. Itu yang juga jadi beban bagi semua pihak termasuk Komnas dalam melakukan tahapan-tahapan Oke, penyelidikan. baik. Usman, kalau Anda Usman ini ada tren baru ya. Ini ada semacam kebangkitan civil society gitu untuk kembali mengawas dan menjadi watchdog yang sangat keras terhadap lembaga kepolisian. Bisa tafsirkan begitu? Bisa. Tetapi saya kira selain civil society juga media massa. Sebenarnya ada 6 lapis itu untuk melihat seberapa efektif pengawasan eksternal kepolisian dan internal kepolisian dalam menangani perkara ini. Pertama, yang sifatnya publik dari masyarakat. Itu menurut saya yang paling besar. Termasuk di dalamnya media massa. Yang kedua adalah lembaga-lembaga eksternal yang independen, seperti Komnas HAM misalnya. Meskipun Komnas HAM sempat maju mundur nih ya, dalam mengambil sikap dengan kepolisian. Masih kebingungan. Iya, gitu kan. Tapi ya oke lah menurut saya gitu. LPSK gitu kan, itu juga penting. Lalu lembaga parlemen, ini agak lembek nih. Agak lembek. Parah sekali. Parah sekali ya. Baru belakangan ya, menggelar rapat dengar pendapat, menurut saya sekarang udah bagus. Tinggal bagaimana rapat dengar pendapat di Komisi 3 misalnya, diteruskan dengan menjajaki pembentukan panitia khusus. Untuk mendorong perubahan kebijakan yang tadi Prof. Gayus inginkan. Misalnya perubahan kebijakan, apakah perlu ada lagi satgas seperti ini, satgas khusus, yang selama ini dianggap bekerja di luar koridor peraturan perundang-undangan gitu. Apakah misalnya persoalan judi ini mau tetap diteruskan dengan pungutan-pungutan itu? Menurut saya tidak. Bang Ali Sadikin almarhum pernah mengusulkan legalisasi saja, ambil saja dana itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan umum. Demikian pula yang lain-lainnya. Gitu. Nah yang berikutnya adalah pengawasan yang sifatnya internal dari divisi Propam, itu nggak bekerja tentu di awal. Dari Irwasum lumayan bekerja. Majelis Kode Etik lebih bekerja lagi lewat tim sus itu. Jadi menurut saya perpaduan antara internal oversight, pengawasan internal dari kepolisian dan publik, di tengah-tengahnya ada pemerintah. Untung ada Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud. Meskipun di awal sempat absen karena naik haji. Ya. Tapi saya kira oke. Meskipun belakangan pernyataannya suka ke kiri dan suka ke kanan. Tapi menurut saya sangat menolong sikap-sikap yang kritis dari masyarakat, Pak Mahfud dan juga lembaga-lembaga lain seperti media massa. Bang Gayus, ini kalau prinsipnya adalah equality before the law. Semua tersangka, 4 tersangka sudah ditahan, tapi Putri masih kelihatannya belum ditahan sampai sekarang. Apa yang Anda bisa jelaskan? Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya, karena kalau kita melihat keadilan itu kan luas sekali. Penyidik berpendapat bahwa belum saatnya perlu ditahan, kan diperlukannya nanti pada saatnya. Sekarang masih diperlukan secara kemanusiaan, mungkin ada yang perlu diperhatikan di keluarganya dan sebagainya. Ini kan sebenarnya tidak ada orang yang patut disalahkan sebelum putusan hakim. Asas praduga bersalah ini melekat di setiap orang. Orang yang sudah ngaku gimana? Pengakuan juga kan banyak yang bisa berubah tadi. Hak ingkar itu sangat azasi itu. Jadi bagi ya, saya ingkar, tapi kalau tadi Bang Gayus menggunakan argumen equality before the law gitu kan, apa presumption of innocent, tapi ketika orang sudah mengakui ya saya memang yang membunuh, saya memang yang merekayasa. Ya kan tidak bisa berdiri sendiri, pengakuan itu kan kita kaitkan dengan berbagai keadaan dan kita ini kan kalau hakim itu lebih memperhatikan kepada keadaan termasuk perbuatan dan kejadian. Ada 3 hal. Berangkat dari 3 hal di kejadian, perbuatan dan keadaan. Ini yang membuat hakim itu bisa melihat lebih dalam. Jadi ini petunjuk sebenarnya. Hakim tidak terkait dengan 4 hal yang lain, tapi lebih kepada petunjuk ini. Bagaimana keadaannya, perbuatannya, itu lebih dalam. Nah, kemudian kalau publik bersuara itu tidak heran, itu wajar. Itu hak ajasi yang masuk kepada demokrasi. Harus diterima itu demokrasi, tetapi kita punya nomokrasi. Negara hukum yang harus punya norma yang bisa mengkoridori kebebasan dari kedaulatan rakyat. Artinya bisa tidak sejalan antara nomokrasi dengan demokrasi ya? Hakim jaksa pun sebenarnya polisi. Independen ya? Ya harus independen. Harus. Tapi sekarang arahnya kayaknya mengikuti arus publik? Tidak harus. Karena itu arahnya sekarang maksudnya? Iya, keadaan seperti itu. Tetapi kita tidak boleh terseret. Itu keadilan yang bagus. Mencuatkan, mendorong penegak hukum. Tetapi tidak sepenuhnya itu dilepaskan secara luas. Ada nomokrasi, keadaan norma, kedaulatan norma yang harus mengkoridori. Mana yang lebih penting, keadilan di rakyat atau? Harus seimbang seperti mata uang. Oke. Artinya ada demokrasi, ada nomokrasi, sehingga berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau Burhan lihat ini endingnya akan jadi seperti apa? Apakah memang ekspektasi publik itu akan diakomodasi kembali seperti pada kasus permintaan otopsi ulang, kedinasan dan lain sebagainya? Apakah juga nanti aspirasi soal hukuman mati terlepas pro dan kontra juga akan diadopsi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Burhanuddin Muhtadi, gimana mengawal ya? Apakah ekspektasi publik, harapan publik yang tercermin dalam berbagai survei maupun dari Vox Pop dengan keadilan nanti akan di meja persidangan? Apa yang harus dilakukan oleh publik selama ini? Ya, publik harus terus mencermati perkembangan kasus ini dan saya tidak khawatir soal itu. Tidak ada kasus yang sedemikian cepat membetot perhatian publik seperti kasus Sambo. Dalam waktu 1,5 bulan, 77% masyarakat tahu. Dan kalau ditanya perintilannya, isu-isu kembangannya dari kasus Sambo ini, umumnya mereka tahu. Dan bukan hanya aware, mereka juga punya informasi yang berkualitas. Nah, justru saya khawatir publik terlalu terbetot pada kasus ini sehingga lupa pada kasus lain. Jadi misalnya, isu korupsi Garuda itu yang tahu cuma 16%. 16%? Jiwasraya, Asabri, itu kecil-kecil. Jadi tidak banyak kasus hukum yang punya magnet kuat yang kecuali kasus ini. Karena kasus ini kan lengkap ya, sebagai sebuah tindak pidana itu ada unsur kekuasaan, ada unsur perempuan, ada unsur uang. Ini yang kemudian membuat masyarakat begitu mengikuti perkembangan kasus ini. Nah, kasus lain yang biasanya punya efek magnet kuat, misalnya korupsi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Kasus minyak goreng, itu besar tuh yang mengikuti. Kasus korupsi bansos, itu gede. Tapi kalau kasus korupsinya besar tetapi hanya melibatkan sebagian elit, itu daya tariknya kurang. Nah, menurut saya, kejaksaan atau pengadilan itu tidak bisa bermain-main kasus Sambo ini karena terlalu kuatnya pengaruh dan opini publik sehingga mereka tidak bisa misalnya gitu ya bermain-main sehingga justru malah menurunkan trust terhadap pengadilan. Baik, Bung Taufan, apa yang harus dilakukan oleh Polri dalam kasus Sambo dan mencegah agar ini kemudian tidak terjadi lagi sebetulnya? Yang pertama seperti saya sampaikan di awal tadi ya, mereka harus memperkuat penyidikan mereka. Terutama kaitan dengan obstruction of justice yang masih menyisakan residu. Apa itu residunya? Beberapa alat bukti itu belum ditemukan. Sehingga memang kita sangat khawatir kalau kemudian nanti ketika masuk pengadilan misalnya katakanlah ditolak atau mungkin tidak sebagaimana yang menjadi harapan publik, dikaitkan juga memang secara objektif ketika pengakuan diberikan oleh pelaku-pelaku termasuk FS bahwa dia memang adalah aktor dari dua peristiwa, pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Yang kedua memang untuk Polri ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Kita akan coba nanti merekomendasikan misalnya review terhadap kelembagaan yang ada di situ. Misalnya gini, kalau ke depan ada terjadi lagi peristiwa seperti ini di mana pelakunya atau terduga pelakunya ada polisi, apakah memang tidak dimungkinkan ada satu pihak lain yang bukan polisi yang kemudian mengambil alih misalnya penyidik. External investigator. Ya, karena itu memang saya setuju tadi ya. Barangkali DPR kita memang perlu membuat satu pansus dalam rangka mereview semua apa yang sekarang terjadi di Oke, baik. Bung Usman, jadi apa catatan Anda dalam kasus? Saya kira harus ada penguatan pengawasan demokratik terhadap kepolisian. Pengawasan internal, baik itu melalui Visi Propam, Irwasum, kalau perlu kode etik seperti ini, majelisnya itu dibentuk secara permanen. Sehingga setiap kali ada anggota yang merasa diperintahkan untuk melakukan tindakan yang salah atau tindakan melakukan kejahatan, ia bisa appeal kepada Majelis Komite Etik ini. Yang kedua adalah pengawasan yang sifatnya eksekutif di Kemenko Polhukam, khususnya di Kompolnas. Saya kira banyak offside yang dilakukan oleh Kompolnas di awal itu yang belakangan terkoreksi sebenarnya gitu. Tapi ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Yang ketiga adalah parliamentary oversight di Komisi 3 itu, parlemen. Saya kira hal-hal yang membuat Komisi 3 itu menjadi lemah, misalnya hubungan-hubungan khusus dengan kepolisian, fasilitas Polwan atau fasilitas polisi jadi stafnya atau fasilitas plat nomor polisi itu harus dihilangkan menurut saya. Sehingga ada independensi, ada jarak antara kepolisian dengan dewan dan pengawasan publik, pengawasan lembaga eksternal serta pengawasan yudisial dari lembaga peradilan. Oke, Bang Gayus, catatan Anda? Ya, saya punya harapan bahwa ekspektasi dari publik ini terfokus kepada tidak akan terulangnya peristiwa ini lagi dengan perbaikan-perbaikan di lembaga di mana peristiwa terjadi. Artinya sistem yang berpower tinggi ini tidak disalahgunakan, ya, tidak ada penyimpangan, ada perbaikan yang baik. Jadi hari ini akan menjadikan hari depan yang lebih baik di bidang ini. Itu yang saya harapkan. Ekspektasi ke situ, bukan menghukum orang saja ya. Kalaupun menghukum juga menjadi satu keadilan bagi publik, tapi
hukum itu kan tidak jalan keluar satu-satunya. Oke. Kita sudah mengenal banyak teori hukum yang tidak saja hukuman pidana ini menjadikan solusi. Oke. Tapi ada yang lain. Baik, oke. Burhan, Bang Gayus, Usman, dan Bang Taufan, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Publik geram dan marah dengan skandal Sambo. Tapi akankah kegeraman publik bakal tertangkap dalam persidangan kasus Sambo? Realitas psikologis bisa saja sama dengan realitas persidangan. Akan tetapi, sejarah juga memberi pelajaran. Dua hal itu bisa berbeda. Strategi penuntutan dan kekuatan pembuktian menjadi kunci. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.